Ada yang bertanya kepada saya, apakah ada dari Pak Alwi yang menjadi korban G30 SPKI? Tentu saya tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan ada atau tidak ada. Mengapa? Karena ini persoalan kemanusiaan dan rumit. Meski sekilas bisa dijawab, di antara dua jawaban, ada atau tidak ada. Karenanya sikap yang paling tepat terkait dengan pertanyaan ini adalah bukan menjawab. Karena tidak semua pertanyaan harus dijawab. Dan setiap pertanyaan yang sudah ada jawabannya tidak harus digunakan untuk menjawab. Ini kalau kita ingin mengaitkan antara pertanyaan dalam sebuah komunikasi dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karenanya kita tidak perlu ikut-ikutan memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak diperlukan. Apalagi sampai marah-marah, menyalahkan orang lain, padahal yang sedang melakukan kesalahan adalah dia sendiri. Akhirnya seperti orang kebingungan. Baik, kembali kepada pertanyaan yang tidak perlu saya jawab, antara ada atau tidak, tetapi saya perlu merespon. Respon saya atas pertanyaan itu adalah sangat senang sekali ada sebuah klan, yaitu klan Pak Alwi tidak masuk dalam objek kekerasan gerakan G30 SPKI. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lain kita tentu sedih semuanya. Semoga mereka yang menjadi korban keganasan G30 SPKI adalah sosok-sosok yang mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah. Irtaqa li hadrati sufiyah, duduk di sisi para kekasih-kekasih Allah. Siapakah mereka ini yang menjadi korban G30 SPKI? Saya kelompokkan dalam dua kelompok kategori, yaitu kiai santri dari warga NU dan TNI. Mengapa dua kelompok ini menjadi sasaran keganasan G30 SPKI? Karena dua kelompok ini adalah kekuatan vital negara kesatuan Republik Indonesia. Dan betul-betul setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan punya moto yang sama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Kiai punya komitmen menanamkan core value, nilai-nilai keutamaan untuk memiliki sebuah kawasan yang menjadi ruang ekspresi keberagamaan, ruang keberagaman, ruang keanekaragaman dalam sistem muamalah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Mustafa Al-Mustafa Al-Murtadha Al-Muntaqa Habibil Mahbub Syafil Ilal Munfarijil Qurub Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengajarkan agar kita semua untuk saling mengenal satu sama lain, memahami keberagaman dan keanekaragaman dengan target meningkatkan ketakwaan. Karena yang paling mulia di antara kita adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah, tanpa mencederai, tanpa merusak keanekaragaman dan keberagaman. Di tengah keberagamaan atau keislaman kita, mencintai Islam kita, mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini, komunitas santri kiai ini kalau berkembang, bertahan mengisi negeri ini, kelompok yang lebih mementingkan kehendak kuasa tidak akan berkesempatan untuk bisa menancapkan kuku-kuku kuasanya yang tidak pernah mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keutamaan, yang tidak pernah mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, yang terfikirkan hanya kehendak kuasa, kehendak kuasa, kehendak kuasa dengan ideologi komunisnya yang dibungkus dengan gerakan Partai Komunis Indonesia. Sementara kiai sangat mempertimbangkan nilai-nilai keutamaan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Silahkan orang berkuasa, tapi harus menjaga konstitusi syariah, harus menjaga kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Silahkan orang berkuasa memimpin negeri ini, tapi bukan untuk kekuasaan yang hegemonik, bukan untuk kekuasaan yang mengarah pada relasi kuasa yang tidak seimbang, tapi kuasa yang harmoni, elegan, manusiawi, mempertimbangkan nilai-nilai keutamaan, mempertimbangkan ajaran-ajaran luhur, kearifan lokal. Ini yang dikehendaki kiai dan santri. Sementara yang dikehendaki oleh komunitas PKI ini adalah kehendak kuasa. Target kekuasaan itulah menjadi target utama untuk selanjutnya akan terfikirkan dalam satu kelompok gerakan PKI ini. Karenanya PKI sangat membenci kiai dan santri, dan yang menjadi objek kekerasannya adalah para kiai santri. Ternyata di luar perkiraan para pengikut PKI, kiai santri kekuatannya melampaui kekuatan PKI santri. Akhirnya terjadi peperangan di sana dengan segala konsekuensi dan korban-korban yang ditimbulkan dari perlawanan kiai santri melawan gerakan G30 SPKI. Dan yang kedua yang menjadi korban adalah TNI. Karena TNI ini adalah penjaga-penjaga negeri yang akan mengorbankan jiwa raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila TNI ini masih kuat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersimetris, bersinergis dengan prinsip kiai santri, maka sulit merubah negeri ini dengan ideologi transnasional yang diusung oleh gembong-gembong PKI. Karenanya, dengan inisiatif gembong-gembong PKI, mereka menghasut bahwa peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa internal TNI. Padahal sebenarnya peristiwa G30 SPKI
adalah peristiwa kegenasan gembong-gembong PKI untuk menguasai negeri dengan menjadikan TNI yang tokoh-tokoh TNI yang berpengaruh sebagai objek kekerasan dengan target melemahkan kekuatan NKRI yang berada di tampuk kekuatan TNI. Hal yang sama juga melemahkan kekuatan elan vital NKRI yang berada di tampuk kekuatan kiai dan santri. Akhirnya kedua-duanya menjadi sama-sama menjadi objek keganasan para inisiator gembong-gembong PKI. Siapakah gembong-gembong PKI itu? Bisa dibuka dalam sejarah. Asal tidak dibelokkan. Baca dengan jujur, cermat, tanpa harus mengedepankan sensitivitas. Tentu, jika serius membacanya, ada nuansa-nuansa emosional. Kalau kita masih punya ikatan yang kuat dengan para kiai santri dan TNI. Kalau kita masih punya ikatan kuat dengan negeri yang kita cintai ini. Pada akhirnya kita sadar dan memahami siapa gembong-gembong PKI itu. Satu sisi, mereka yang menjadi korban inisiator gembong-gembong PKI ini, kita sedih. Makanya perlu kita mendoakan. Di sisi lain, tentu kita sangat senang ada komunitas-komunitas yang masih selamat dari kekerasan gembong-gembong PKI. Nah, termasuk diantaranya komunitas Pak Alwi yang tidak masuk menjadi objek kekerasan gembong-gembong PKI. Mereka masih selamat. Kita senang sekali. Ada harkat martabat manusia, cucu Adam yang selamat dari keganasan inisiator gembong-gembong PKI di satu sisi. Di sisi lain tentu kita sangat sedih karena ada objek-objek anak negeri ini yang menjadi elan vital kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi korban inisiator gembong-gembong PKI, yaitu para kiai santri dan TNI. Makanya menyambut 17 Agustus, kiai santri, TNI, Polri, anak negeri ini, siapapun semuanya, mari bersatu menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menguatkan ilmu pengetahuan kita, menguatkan komitmen kita, membangun peradaban negeri ini. Tentu waspada siapa di antara kita yang akan menjadi pengkhianat. Siapa di antara kita yang hanya mementingkan kehendak kuasa. Kita harus tegas. Tegas. Dan tegas. Itu respon saya dari pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab ada atau tidak ada. Tetapi saya ingin memberikan respon seperti ini biar lebih clear duduk persoalannya, karena menyangkut harkat martabat manusia yang masuk dalam prinsip etik universal yang keseluruhannya harus kita hargai. Dari komunitas manapun, dari klan manapun, seluruh warga negara Indonesia ini harus kita hargai. Terima kasih.